Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV bersama saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, peningkatan konsumsi energi di dalam negeri menjadi cerminan dinamika pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola hidup masyarakat Indonesia. Salah satu wujudnya tercermin pada meningkatnya penggunaan gas minyak cair atau LPG, khususnya untuk kebutuhan rumah tangga. Dalam 5 tahun terakhir, tren konsumsi LPG nasional menunjukkan kenaikan yang konsisten dengan peningkatan sebesar 10,98% antara tahun 2020 hingga 2024. Dari 8,02 juta ton pada 2020, konsumsi LPG meningkat menjadi 8,9 juta ton pada 2024. Namun lonjakan ini tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dalam negeri yang memadai. Produksi domestik LPG justru menunjukkan pertumbuhan yang sangat lambat, hanya sebesar 2,40% dalam periode yang sama. Pada tahun 2020, total produksi baru mencapai 1,92 juta ton, dan hanya meningkat jadi 1,96 juta ton pada 2024. Kesenjangan yang signifikan antara konsumsi dan produksi ini menimbulkan konsekuensi yang serius, yakni meningkatnya ketergantungan Indonesia pada impor LPG dari luar negeri. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata volume impor LPG Indonesia mencapai 6,67 juta ton per tahun, dengan tren pertumbuhan impor sekitar 8,02% per tahun. Ketergantungan ini tidak hanya menimbulkan persoalan dari sisi ketersediaan energi, tapi juga memberikan tekanan besar terhadap stabilitas fiskal negara. Meningkatnya impor LPG berdampak langsung pada melonjaknya beban subsidi energi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sejak tahun 2021 hingga 2025, alokasi belanja subsidi meningkat signifikan. Dari 242,1 triliun pada 2021 melonjak menjadi 307,9 triliun dalam APBN 2025. Subsidi energi menjadi penyumbang terbesar dalam lonjakan ini. Dengan kontribusi dari 140,4 triliun, naik menjadi 203,4 triliun pada periode yang sama. Salah satu komponen yang menyerap porsi subsidi energi terbesar adalah LPG bersubsidi 3 kg. Komoditas ini menyedot sekitar 42-45% dari total subsidi energi. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2025, alokasi subsidi untuk LPG 3 kg ini naik dari 67,6 triliun menjadi 87 triliun. Kenaikan tersebut tidak lepas dari pola konsumsi rumah tangga yang masih sangat tergantung pada LPG bersubsidi ini, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki alternatif energi pengganti yang andal dan merata. Sobat investor, situasi ini mempertegas tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional. Di satu sisi, pemerintah diharapkan pada kebutuhan untuk menjamin akses energi yang terjangkau bagi masyarakat luas. Di sisi lain, ketergantungan pada impor komoditas energi seperti LPG telah memperlebar defisit neraca perdagangan sektor migas Indonesia, yang terus membayangi neraca perdagangan nasional secara keseluruhan. Sebagai gambaran, pada semester 1 2025, defisit neraca perdagangan komoditas migas di Indonesia tercatat mencapai 8,83 miliar US dollar. Impor LPG menjadi salah satu kontributor utama dari angka defisit tersebut, mengingat nilai transaksi impor energi selalu berada dalam nominal yang besar dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, mengikuti fluktuasi harga global serta kurs mata uang asing terhadap rupiah. Dalam konteks ini, upaya untuk mengurangi impor LPG tidak hanya menjadi prioritas sektor energi, tetapi juga menjadi bagian dari integral dari strategi stabilisasi ekonomi nasional. Salah satu solusi yang kini tengah digagas dan dijalankan pemerintah adalah program Jaringan Gas Rumah Tangga atau JARGAS. Program ini bertujuan menyediakan alternatif energi yang lebih murah dan berkelanjutan, terutama di wilayah perkotaan dan pinggiran kota dengan potensi akses jaringan pipa gas. Implementasi JARGAS diproyeksikan memberi dampak signifikan dalam menekan volume impor LPG. Jika target pembangunan 4 juta sambungan rumah tangga dapat direalisasikan, maka diperkirakan volume impor LPG dapat ditekan hingga 400.000 metrik ton per tahun. Angka ini setara dengan pengurangan sebesar 6,15% dari total impor LPG tahunan Indonesia yang saat ini mencapai 6,5 juta metrik ton. Lebih jauh, penghematan yang dihasilkan dari program JARGAS ini juga dapat memperkecil beban subsidi pemerintah. Setiap tambahan 1 juta sambungan rumah tangga berpotensi menghemat subsidi sebesar 672 miliar. Dengan demikian, apabila target 4 juta sambungan tercapai, penghematan subsidi LPG 3 kg dapat mencapai 269 triliun per tahun.
Ini merupakan langkah konkret menuju efisiensi fiskal yang selaras dengan visi ketahanan energi jangka panjang. Namun, tentu saja realisasi dari program ini masih membutuhkan percepatan implementasi, koordinasi antar lembaga, serta investasi infrastruktur yang tidak kecil. Pemerintah pusat perlu bersinergi dengan pemerintah daerah dan badan usaha untuk memperluas jaringan distribusi gas ini, memastikan keamanan instalasi, serta melakukan edukasi publik agar masyarakat bersedia beralih dari LPG gas ke gas jaringan. Selain Jargas, strategi diversifikasi energi domestik yang memanfaatkan cadangan gas bumi secara optimal juga perlu terus didorong. Upaya eksplorasi dan pengembangan lapangan gas baru harus diintegrasikan dalam agenda besar pengurangan ketergantungan impor energi. Tanpa langkah-langkah struktural semacam ini, Indonesia akan terus berada dalam posisi rentan terhadap gejolak harga energi dunia, sekaligus menanggung beban fiskal yang semakin berat. Pada akhirnya, ketahanan energi nasional tidak hanya berbicara soal ketersediaan, melainkan juga mengenai kemampuan negara mengelola konsumsi, produksi, dan distribusi energi secara berkelanjutan dan berdaulat. Masalah LPG dan ketergantungan impor hanya salah satu sisi dari tantangan itu. Namun ia memberi gambaran besar tentang pentingnya reformasi menyeluruh dalam kebijakan energi Indonesia hari ini dan ke depan. Demikian program di editorial edisi kali ini, saya M. Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi bisnis dan pasar modal hanya di idxchannel.com, IDX Channel TV, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.